sobat Cikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Cikamali Sapa Peserta JKN. Podcast yang membahas tentang seputar info menarik mengenai program JKN. Tentunya ada di podcast Siap JKN. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara pembayaran iuran dan kanal-kanal pembayaran. Oke, Kak? Oke, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat informatif, yaitu dari Jeng, Kak, mungkin boleh perkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Reli, saya bertugas sebagai staf petugas kok staf? Amin. Nggak bukat ini males mau dari PATT. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reli, saya sebagai PATT petugas pemeriksa di kantor cabang Makalim. Sebagai petugas PATT petugas pemeriksa di cabang Makalim. Oke, pertama kita bahas dulu secara umum tentang cara pembayaran iuran mungkin. Itu di mana bisa kita cek iuran tak dulu, cek tagihan dulu itu di mana? Untuk mengecek tagihan iuran itu bisa di aplikasi mobile JKN atau melalui kanal layanan BPJS Kesehatan di call center 165 atau WA Pandawa di 0811 8165 165. Oke, itu jadi 3 itu di. Nah, kalau di mobile JKN sendiri gimana caranya, Kak? Di mobile JKN kita masuk di aplikasinya di info iuran. Ada menu info iuran. Oke. Info iuran di mobile JKN. Kalau misalkan di Pandawa sendiri bagaimana caranya? Kalau Pandawa sendiri kita tinggal chat di WA Pandawa, ucapan salam saja. Iya. Contohnya selamat siang, pagi atau sore. Nanti sistem akan mengirim 3 pilihan. Oke, 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu administrasi, yang kedua informasi, dan yang ketiga itu pengaduan. Oke. Nah, terus di mana apa yang kita pilih untuk mengecek info iuran tak? Untuk mengecek informasi iuran itu di pilihan kedua di menu informasi. Oh, informasi di kayaknya gampang juga deh. Ya, karena kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi sistem Pandawa itu sudah menyediakan fitur-fitur yang menarik dan mudah dipahami. Oke. Oke, jadi itu tadi fitur-fitur di tempat untuk mengetahui informasi iuran melalui aplikasi mobile JKN dan nomor Pandawa. Oke, itu kita di informasinya. Oke, Kak, selanjutnya bagaimana sih cara membayar iuran? Itu bagaimana caranya? Kalau misalkan itu tadi di mobile JKN itu bagaimana? Kalau pembayaran iuran itu untuk saat ini aplikasi mobile JKN belum bisa melakukan. Oh, belum bisa. Iuran. Oh, cuma cek iuran bisa ya, besaran. Oke. Pengecekan iuran itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan di kanal-kanal pembayaran, contohnya di Indomaret, kantor pos, ataupun di Android kita di aplikasi M-Banking. Itu cukup menggunakan nomor virtual akun BPJS. Oke, itu virtual akunnya di mana bisa kita dapatkan? Oke, untuk nomor virtual akunnya itu nanti bisa dicek di aplikasi mobile JKN atau nanti bisa dicek di WA Pandawa. Oh, oke. Nah, itu kalau misalkan menunggak Kak 1 bulan, itu berarti muka bayar di M-Banking misalkan. Jadi itu nanti menunya masuk Kak di pilihan mana, di tagih apakah yang fitur di M-Banking itu? Untuk pembayaran tagihan itu misalnya kita menggunakan M-Banking, aplikasi M-Banking, kita cukup mencari fitur pembayaran BPJS. Nanti ada menu pencarian di aplikasinya, klik pembayaran BPJS Kesehatan. Itu nanti akan muncul menu untuk memasukkan nomor virtual akunnya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya peserta menunggak 2-3 bulan, itu otomatis akan terakumulasi pembayarannya. Dan ada juga aplikasi yang memberikan menu pilihan bulan pembayaran. Oh, bulan pembayaran. Ya. Oh iya. Terus kalau misalkan sudah saya bayar tunggakanku. Nah, jadi besok bisa langsung aktifkah kepesertaanku atau bagaimana? Untuk tunggakan yang berarti status tunggakan ini statusnya menunggak. Terus sudah aku bayar, misalkan di salah satu kanal pembayaran, misalkan di Shopee atau di mana kah, itu bagaimana?
Itu kalau setelah melakukan pembayaran statusnya langsung aktif. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kartu BPJS-nya, kita membayar tunggakan yurannya, maka akan dikena denda layanan di rumah sakit selama 45 hari ke depan. Oh, kalau mau pakai ini? Ya, untuk rawat inap. Tapi kalau rawat jalan itu tidak. Tidak sih. Oh, apa pada itu yang bilang 14 hari baru? 14 hari itu adalah contoh. Misalnya saya dari pegawai swasta, namun saya mengundurkan diri dari perusahaan saya. Kan otomatis tidak dibayarkan perusahaan lagi kan. Iya. Jadi status BPJS-nya nonaktif. Nah, saya mau mendaftar mandiri. Mendaftar mandiri kembali ke BPJS Kesehatan. Namun saya telah resign atau sudah tidak dibayarkan perusahaan saya 2 bulan yang lalu. Contohnya saya 2 bulan yang lalu resign dari perusahaan. Nah, saya mau mendaftar mandiri. Berarti kalau misalnya hari ini saya daftar mandiri, berarti saya harus menunggu 14 hari ke depan untuk melakukan pembayaran dan baru bisa aktif setelah 14 hari ke depan. Oke. Nah Kak, biar gimana sih caranya agar kita itu tidak menunggak begitu ya? Apakah kadang mungkin kita lupa kapan jatuh temponya untuk membayar iuran, itu gimana? Untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan, sebaiknya dibayarkan di bawah tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Intinya lebih baik sebelum tanggal 10. Tapi kalau lebih baik atau sebelum tanggal 10 kita melakukan pembayaran. Oke, baik. Jadi kalau lihat dari tanggal 10 sebelum tanggal 30 itu enggak apa-apa juga. Tapi lebih baik tanggal 10. Itulah. Jadi sobat JKN, kalau diusahakan membayar iuran itu sebelum tanggal 10. Nah, oke Kak, ini ada yang dimaksud dengan pembayaran auto debit ya. Itu bagaimana maksudnya Kak? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk auto debit itu adalah pembayaran yang memungkinkan peserta secara otomatis membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Jadi kalau mendaftar auto debit itu peserta tidak lagi membayar secara manual. Nanti setiap bulannya otomatis ditarik atau dibayarkan oleh bank. Oh begitu. Oh itu bagaimana caranya? Untuk pendaftaran auto debit itu bisa langsung ke bank atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk pendaftaran auto debit. Oh gitu. Oh jadi bisa di kantor BPJS sendiri atau bisa juga di bank ya? Oke. Sebenarnya apa sih manfaat dari auto debit ini Kak? Untuk manfaat pembayaran auto debit itu yang pertama itu kemudahan pembayaran, yang kedua itu menghindari tunggakan, yang ketiga itu memiliki banyak pilihan kanal pembayaran. Iya, karena BPJS kan sudah bekerja sama dengan banyak bank, lebih dari 1000. Dan yang keempat adalah kemudahan melalui aplikasi dan layanan digital. Nah itu maksudnya apa Kak? Jadi kemudahannya itu peserta dapat menggunakan aplikasi mobile JKN, M-Banking, E-Banking, ataupun ATM untuk mendaftar. Ini memudahkan peserta untuk mengelola pembayaran iuran melalui perangkat mereka sendiri. Ini lebih gampang lagi Ya. Selanjutnya, Kak mungkin bisa disebutkan lagi diperjelas lagi apa saja sih kanal pembayaran dari auto debit ini? Kanal pembayaran sih sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan yang paling umum, yang paling sering digunakan nih. Contohnya itu di Dana, aplikasi Shopee, PinPay, GoPay, Link Aja, OVO, Visa, Tokopedia, ataupun Bukalapak dan kanal pembayaran lainnya. Banyak Oke, jadi itu saja pembahasan dari kami tadi, dari Kak Reli tadi yang sangat informatif. Jadi sobat JKN yang ada di luar sana yang memiliki tunggakan, mohon segera melunasi tunggakannya, karena jangan sampai ketika sobat JKN ingin menggunakan kartu BPJS-nya di rumah sakit tapi karena tidak menunggak, itu kan tidak bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya kalau menunggak berarti kartunya nonaktif. Itu kan nonaktif. Jadi kalau bisa melakukan pembayaran di sebelum tanggal sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Lebih baik sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nah itu tadi
Oke, seperti yang dijelaskan oleh Kak Reli tadi bahwa ternyata banyak kanal-kanal pembayaran yang bisa kita gunakan untuk membayar iuran. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar iuran. Oke, terima kasih kepada Kak Reli karena waktunya menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih Kak. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang lagi ya terkait dengan program JKN. Nah, oke sahabat Sekamali, terima kasih juga karena telah menyaksikan podcast kami dari awal sampai akhir. Dan oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan dan semoga puasanya lancar ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye kok juga Reli.